Sobat WU, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan ngobrol bareng nih, ngobrol yang santai tapi serius juga tentang what we can do to make PU better and stronger. Di podcast kali ini kita akan bahas apa yang udah kita pelajarin sejauh ini, mulai dari perjalanan kita sebagai CPNS, wawasan kebangsaan, sampai isu-isu kontemporer yang lagi hangat banget di Indonesia. Nah, kita juga akan tarik benang merah ke rencana aksi bela negara yang bisa kita lakuin bersama. Yuk, langsung aja kita mulai. Pertama, kita akan ke Kak Andi. Kak Andi akan bahas apa nih? Oke, aku mulai dulu ya. Makasih sebelumnya. Jadi, aku mau ngomongin soal dinamika kelompok. Kalau soal ini, aku ingat banget sih waktu perjalanan kita sebagai calon ASN atau CPNS ya. Kalau di gambaran sih kayak river of life gitu. Jadi, perjalanan kita tuh kayak ada sungai gitu lah. Jadi, ada bagian yang arus derasnya, ada belokannya, ada juga yang lurus dan yang tenang. Nah, aku sendiri tentu punya banyak dinamika juga. Salah satunya pas tes psikotes dulu. Teman-teman juga pasti punya lah masing-masing. Nah, di kelompok ini juga hampir sama kayak gitu selalu ada dinamikanya juga dan bikin aku banyak belajar banget soal itu. Dari background teman-teman yang pasti dari keilmuan, dari honor yang beda-beda, yang pasti akan bikin banyak perbedaan pendapat, mungkin kadang bikin capek juga karena diskusinya, tapi ketika semua itu udah terlewati, justru itu yang bikin kita saling kenal dan saling nguatin. Nah, menurutku itu juga bagian dari bela negara, yaitu masuknya adalah berani menghadapi tantangan, konsisten berkontribusi, dan tetap kompak. Wah, keren banget ya Kak Andi. Jadi pengalaman kelompok ternyata bisa jadi bekal bela negara juga ya. Karena kita belajar kompak, bukan jalan sendiri. Betul banget nih. Kalau dari aku sendiri, bela negara itu nggak harus selalu soal perang, tapi lebih ke bagaimana kita menjaga persatuan dan memajukan bangsa lewat profesi kita masing-masing. Tentunya kita ini sebagai ASN atau CPNS, tugas kita itu nggak jauh dari menjalankan kebijakan publik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, lalu memastikan masyarakat bisa merasakan manfaatnya lewat pelayanan kita yang jujur dan juga berkualitas. Itu tuh sebagai bentuk nyata kita bela negara juga, karena lewat pelayanan publik yang baik, rakyat juga akan percaya pada pemerintah. Selain itu nih, ASN juga punya peran penting sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Jadi setiap tindakan kita di tempat kerja, baik disiplin waktu, jujur sama tugas, maupun peduli sama kebutuhan masyarakat, sebenarnya kita itu udah ikut memperkuat persatuan bangsa atau ikut bela negara. Jadi, menurutku, semangat wawasan kebangsaan itu harus terus kita bawa dalam kerjaan kita sehari-hari. Dengan begitu, pengabdian kita sebagai ASN bisa benar-benar jadi bagian dari bela negara. Begitu kalau dari aku. Wih, setuju banget aku sih, Mbak Lala. Kadang orang mikir bela negara itu mesti dimulai dari hal-hal yang besar. Padahal dimulai dari hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Contohnya, kayak tepat waktu aja sebenarnya sudah salah satu bentuk tanggung jawab dan bela negara. Nah, ngomong-ngomong soal tanggung jawab, aku mau bahas soal korupsi nih. Ini kan penyakit lama banget ya di negeri kita. Korupsi bikin pembangunan lambat, bikin masyarakat kehilangan kepercayaan, dan bikin demokrasi kita jadi rapuh. Tantangan demokrasi lain juga soal partisipasi masyarakat yang kadang masih rendah, bahkan gampang terpengaruh hoax. Rencana aksiku sih ketika jadi ASN yang mempunyai integritas, nilai integritas, gak main-main sama uang rakyat, terus juga aktif ngajak masyarakat buat melek informasi dan enggak gampang termakan isu hoax. Bener tuh kata Kak Isman. Kalau ASN sendiri udah nggak jujur, gimana rakyat mau percaya? Jadi integritas itu modal utama. Oke, ya aku tambahin ya. Satu lagi, masalah kita itu sebenarnya juga terkait tentang konflik kepentingan. Kadang pejabat lebih mikirin keuntungan pribadi atau kelompoknya daripada rakyat. Nah, itu bikin kebijakan jadi nggak adil. Belum lagi soal ketimpangan ekonomi. Ada juga daerah yang maju dan sebaliknya juga ada yang tertinggal. Nah, kalau tidak ditangani bisa jadi bibit konflik. Nah, sebagai ASN, tentu rencana aksinya kita harus adil, nggak pilih kasih dan berani nolak kalau ada kebijakan atau instruksi yang jelas-jelas merugikan rakyat.
Sip, aku setuju banget nih. Karena kalau ASN ikut-ikutan cari untung pribadi, makin jauh aja tuh cita-cita masyarakat untuk bela negara. Nah, aku juga setuju banget nih. Selain itu, aku juga mengangkat dua hal mengenai isu kontemporer, yaitu ada media massa sama perubahan iklim. Media massa itu kayak pedang bermata dua kalau di zaman saat ini, karena emang punya peran besar dalam membentuk opini publik. Nah, bisa jadi sarana edukasi, tapi bisa juga jadi sumber hoax kalau nggak digunakan dengan bijak. Nah, kita itu sebagai generasi muda harus jadi pengguna media yang cerdas, nggak gampang terprovokasi, dan bisa juga menyebarkan informasi positif. Nah, di sisi lain lagi itu ada tantangan kita itu nggak cuma soal informasi, tapi juga tentang lingkungan. Perubahan iklim sudah jelas di depan mata, seperti banjir makin sering, kekeringan makin parah, krisis energi mulai terasa. Nah, kalau dibiarkan terus, dampaknya itu bukan hanya hari ini, tapi juga bisa generasi kita. Nah, maka dari itu, aksi bela negara masa kini juga berarti itu juga dalam menjaga bumi. Bisa dimulai dari hal-hal sederhana, kayak hemat listrik, bijak pakai air, kurangi plastik sekali pakai, hingga ikut gerakan peduli lingkungan di komunikasi sekitar. Menurut aku gitu sih. Wah, keren juga ya Mbak Nutrin. Ternyata aksi kecil kayak gitu, kayak hemat listrik, buang sampah pada tempatnya juga udah masuk bela negara juga ya. Nah, kalau aku mau bahas tentang algoritma kebangsaan nih, simpelnya gini, kita bayangin nih, negara ini kayak sistem komputer. Inputnya itu nilai Pancasila, prosesnya itu lewat pendidikan, budaya, dan kebijakan. Dan outputnya adalah masyarakat yang berkarakter. Kalau algoritmanya jalannya dengan benar, maka outputnya juga bangsa yang kuat. Tapi kalau ada bug, misalnya korupsi atau konflik kepentingan, hasilnya bakal jadi error. Rencana aksi yang bisa kita lakuin sebagai ASN, kita bisa jadi programmer nih yang bantu benerin bug itu. Caranya dengan kerja jujur, transparan, dan konsisten sama nilai Pancasila. Wah, analoginya keren banget ya, Mbak. Jadi bela negara tuh kayak ngejalanin algoritma. Kalau misalnya semua ikut aturan, hasilnya juga pasti baik ya. Oke, terima kasih Kak Lala atas tanggapannya. Wah, diskusi yang keren banget ya hari ini. Mari kita beri aplaus untuk kita semua. Kita udah bahas perjalanan sebagai CPNS, wawasan kebangsaan, sampai isu-isu besar yang mana semuanya itu saling terkait. Inti dari podcast tadi, bela negara itu bisa kita lakuin lewat peran kita masing-masing. Mulai dari bekerja jujur, peduli lingkungan, dan menjaga persatuan, yang mana semuanya bikin Indonesia lebih kuat. Semoga obrolan hari ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya, bahwa setiap langkah kecil punya dampak besar untuk bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa lagi Sobat PU. Bela Bela negara 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 dimulai dari kita. dari kita. dari kita.